Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kama ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Lab Science Kristologi Ponpes Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali. Kita akan menyampaikan hasil temuan terbaru Lab Science Kristologi kepada para pemirsa semuanya, yang mudah-mudahan ini menjadi informasi dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sore hari ini saya didampingi oleh saudara kita Pak Yosafat Selamat Puji Haryanto, atau nama muslimnya adalah Bapak Abdullah Muslim, yang alhamdulillah beliau ini dulunya song leader gereja. Jadi sekarang alhamdulillah sudah masuk Islam dari tahun 2012 dan belajar Islam. Kemudian sekarang ikut bergabung berdakwah di Pondok Pesantren Al-Hadid. Kemudian insya Allah nanti akan kami sampaikan hasil temuan terbarunya, yaitu yang kita kasih judul kristenisasi pada mainan anak-anak. Jadi ini salah satu bentuk hidden mission atau misi terselubung yang barangkali sedikit orang yang ngeh atau tahu atau mungkin paham ya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita sampaikan melalui media Lab Science Kristologi ini, kita umat Islam semakin waspada dan semakin paham apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120, yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ila akhir ayat. Ya, artinya dan orang-orang Yahudi serta orang Nasrani tidak akan pernah senang pada kita umat Islam sampai kita umat Islam mengikuti keinginan mereka, keajaran mereka, kemauan mereka, gaya hidup mereka dan lain sebagainya. Nah, agar kita tidak menjadi umat yang seperti kebo dicocok hidungnya, maka kita perlu ilmu. Jangan sampai kita menjadi bodoh dalam urusan agama. Nah, inilah yang akan kita ungkap sore hari ini. Kita ada di Lembah Manah Resto, Karangmojo, Gunung Kidul. Mudah-mudahan menjadi rumah makan yang berkah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, karena sore hari ini kami dapat izin untuk bisa meliput di tempat yang mulia ini. Para pemirsa sekalian, ini sudah ada contoh mainan anak-anak yang sangat populer yang kita bisa dapatkan di setiap toko mainan anak-anak dimanapun kita berada di seluruh Indonesia. Indonesia mayoritas penduduk umat Islam, maka konsumen dari mainan anak-anak yang diproduksi orang-orang non-muslim adalah kita umat Islam. Sehingga kita perlu tahu, jangan sampai kita bodoh. Nah, ini misalnya ya, ini mainan dalam bentuk suara, macam-macam musik, macam-macam binatang dan lain sebagainya. Kita tentu tahu ya. Ada 3 ya, di antara banyak sekali mainan. Nah, tanpa kita sadari ternyata mainan anak-anak yang sering kita setel, kita beli untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil, yang seharusnya dididik dalam ajaran Islam, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan dengan akhlak yang mulia, tapi kita malah rusak dengan musik-musik yang ternyata bersumber dari gereja, bukan dari ajaran kita umat Islam. Baik, nanti ada 7 contoh lagu yang kami temukan di sampel 3 mainan anak-anak ini, akan kita sama-sama kupas ya. Yang pertama, 7 lagu itu adalah judulnya Finger Song, kemudian Jingle Bell, kemudian He Will Be Coming Round the Mountain, Do Re Mi, Malam Sunyi Senyap, If You Happy, dan Baba Black Sheep. Nah, ini contoh lagu-lagu yang kami temukan di 3 mainan ini ya. Kita coba perdengarkan misalnya contoh lagunya. Ini yang di sini di mainan ini ada lagu Jingle Bell. Ini lagu Natal biasanya disetel ya. Kita dengerin. Memang sama, sangat singkat sekali ya. Orang Islam yang dari lahir mesti nggak kenalin, sangkanya ini musik
mungkin musik umum gitu ya, lagu anak-anak biasa dan lain sebagainya. Tapi ini adalah lagu gereja. Ya. Sekali lagi kita perdengarkan secara singkat buat pemirsa sekalian. Ini lagu komplitnya itu kalau diucapin tuh jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh what fun it is to ride, it's a one hot open sleigh dan seterusnya. Nah ini misalnya lagunya ada di sini kita style ya. Lagu aslinya. Bisa lihat ya. Coba bandingkan dengan suara ini. Saya ulang lagi. Ya, bukankah itu irama yang sama antara di mainan kemudian dengan aslinya yang ada di lagunya. Ini adalah lagu Natal. Contoh lain yang kedua adalah jelas-jelas ini lagu yang memuji tentang kelahiran Yesus Kristus. Judulnya Malam Sunyi Senyap. Ini biasanya disetel kalau mau Natal juga. Kita perdengarkan di sini ya. Baik ya. Ya ini tombol pencetannya gambarnya anjing. Kalau dipencet suaranya keluar suara tadi, itu irama lagu Malam Sunyi Senyap judulnya. Nah ini saudara kita Pak Abdullah Muslim bisa menyanyikannya dan beliau masih hafal. Kita dengerin sama-sama sambil saya setel ya bareng-bareng. Ya 1, 2, 3. Malam sunyi senyap, inap pisah gemerlap, tak terdengar suara, bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Ya, beliau yang sebagai mantan orang Kristen saja masih fase menghafal. Kita setel lagu aslinya seperti apa ya. Baik, kita akan buka buat pemirsa sekalian lagu aslinya Malam Sunyi Senyap. Nah ini. Bukankah sama dengan suara ini? Kita dengar lagi. Bawa kabar senang, Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Malam sunyi senyap. Ya itu lagu kedua yang jelas-jelas ada di mainan anak-anak yang kita beli, ada di rumah kita, yang bersumber dari lagu gereja. Contoh yang lain, ini misalnya lagu Do Re Mi, ya lagu Do Re Mi. Silakan ya, sebentar, mainannya yang Do Re Mi lah yang ini. Ya.
Ini lagu do re mi, kita dengarkan lagu aslinya ya. Jadi lagu aslinya itu sebentar. Ini pun masih lagu yang bersumber dari lagu-lagu gereja. Ya. Kita dengarkan. Kita putar sama-sama ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, 4 saja deh kita angkat. Ada 7, mungkin lebih banyak lagi. Cuma karena ini hanya sampel saja. Yang keempat itu lagu Baba Black Sheep judulnya. Jadi lagu tentang domba hitam ya. Ini pun masih bersumber dari lagu-lagu gereja. Kita perdengarkan sama-sama. Bencek. Baik, lagu aslinya adalah sebagai berikut. Baba Black Sheep. Ya. Ini Baba Black Sheep Christmas Nursery ya. Lines Collection. Nah, ini judulnya. Dave and Ava. Baba Black Sheep. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame, and 1 for the little boy who lives to... Ya, itu contoh ya. 4 lagu gereja yang disusupkan menjadi atau dikamuflasekan, disembunyikan, diselundupkan gitu ya, ke dalam mainan anak-anak yang ini banyak sekali kita temui dan kita bisa beli di mana saja. Mau di kampung, mau di kota, ini mainan anak-anak, dan ini yang menjadi digemari anak-anak mungkin antara umur 6 bulan sampai dengan 1 tahun, wah ini, atau sampai 2 tahun pun sangat senang. Dan yang kita sedih, konsumen terbesar dari produk-produk lagu-lagu gereja yang disembunyikan dalam mainan anak-anak ini adalah anak-anak kita dari keluarga muslim. Nah, kita akan berbincang sedikit dengan Pak Abdullah Muslim atau Pak Puji, bagaimana pendapat beliau sebagai mantan song leader gereja menanggapi temuan dari LSK atau Laboratorium Sains Kristologi tentang kristenisasi terselubung di balik mainan anak-anak ini. Kepada Pak Abdullah Muslim, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Yai Ustadz Ibu Ismail. Saya akan mencoba menanggapi teknik-teknik kristenisasi yang dibuat pada mainan anak-anak ini. Jadi kalau menurut saya, memang ini sudah seperti terkoordinir ya. Kalau kita mulai dari kecil sudah bisa terbiasa mendengarkan lagu-lagu gereja, bukan tidak menutup kemungkinan nanti di waktu kita dewasa, ketika mendengar lagu ini,
itu kok lagu yang seperti sering saya dengar. Nah, seperti itu, Pak Yusuf. Jadi tidak menutup kemungkinan sewaktu kita dewasa mendengarkan lagu ini menjadi tidak asing dan sudah biasa gitu ya. Iya. Dan padahal ini kan lagu gereja. Dan akhirnya begitu ada teman-teman kita yang mungkin Kristen dekat dengan kita mengajak kita ke gereja, kita merasa sudah nyaman karena sudah sering mendengarkan lagu-lagu tersebut. Begitu. Jangan-jangan nanti takutnya diundang Natal datang kan gitu ya. Ya, itu kan biasa ya, gitu ya. Karena lagu-lagu umum kan begitu menganggapnya. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa MUI yang terbaru itu kan melarang kita menggunakan atribut-atribut keagamaan orang lain. Nah, bukankah ini termasuk atribut mereka? Musik-musik gereja, ya kan, yang kemudian dimasukkan ke dalam mainan anak-anak, ini adalah salah satu atribut mereka yang sebetulnya tidak boleh kita menggunakannya. Nah, barangkali sedikit saja mungkin Pak Abdullah Musib, tipsnya nih buat pemirsa sekalian, buat kita umat Islam nih mencermati temuan ini itu seperti apa. Mungkin ada yang berpikir, Anda terlalu fanatik gitu ya, atau Anda terlalu keras ya ajarannya sehingga kok cuma gara-gara mainan saja dipermasalahkan kan gitu. Kalau menurut Pak Abdullah Muslim gimana? Ya seperti itu, hampir sama mirip dengan pola pemikiran saya ya. Kadang-kadang memang manusia ini sesama agama kita aja, mungkin sama-sama Muslim kita menganggap lebih banget gitu aja dipermasalahkan. Akan tetapi ini memang sebetulnya sangat berbahaya dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi himbauan kami kepada orang-orang tua yang mempunyai anak-anak, terutama yang balita atau yang masih kecil ya, yang masih mudah terpengaruh, tolong kalau membeli mainan harus selektif. Jadi jangan mainan-mainan yang ada lagu-lagunya gereja. Kan sekarang masih banyak kok itu lagu-lagu yang Islami kan gitu untuk anak-anak. Jadi lebih baik kita memilih lagu-lagu Islami untuk anak-anak kecil kita atau murotal dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi pemirsa sekalian, ini yang menarik nih, ikhwafillah rahimakumullah. Pak Puji ini baru Islam 2012. Sekarang tahun 2018, baru 6 tahun. Anda yang di luar sana yang Islam dari lahir sudah berpuluh-puluh tahun jadi Islam. Kalau masih berpikir ini adalah sebuah terlalu fanatik dan lain sebagainya, berarti kalah dong dengan beliau yang baru 6 tahun jadi Islam, sudah begitu kuat menjaga akidahnya, menjaga ketauhidannya kepada Allah. Jangan sampai gara-gara masalah yang sepele kan gitu. Justru masalah kecil-kecil itu kadang-kadang ini yang menggelincirkan kita di jalan Allah. Kita nggak terasa bahwa justru dosa yang kecil inilah yang akan membuat kita masuk ke dalam neraka. Dosa yang kecil inilah yang kadang-kadang justru karena kebodohan kita atau kecuekan kita, masa bodohan kita, ini yang membuat kita justru malah tergelincir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kami khawatirkan, sehingga kenapa kami tampilkan beliau yang baru jadi Islam 6 tahun saja, begitu semangat, begitu kuat menjaga akidahnya. Maka semestinya kita yang Islam dari lahir ini jauh lebih kuat lagi dan jauh lebih semangat lagi. Dan solusi sudah ada, bahwa kalau misalnya kita beli mainan anak-anak, kita ini denger lagu apa nih nggak jelas, kita nggak tahu. Ini bukan misalnya kalau jelas lagunya balonku ada 5 mungkin oke, nggak masalah. Atau mungkin lagunya cicak-cicak di dinding nggak masalah. Tapi ternyata musik-musik misalnya seperti ini. Ini masih banyak yang lain sebetulnya yang masih perlu kita cermati. Cuma itu tadi karena terbatas dan banyak sekali lagu-lagu gereja yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan akhirnya jadi lagu kita sehari-hari, sehingga kami cuma menyampaikan 4 tadi aja. Misalnya contoh lagu ini. Nah itu penggalannya, coba Pak Abdullah Muslim tadi dinyanyikan penggalannya. Penggalan lagu yang ini yang Pak Abdullah Muslim masih hafal tadi. Bapa kami yang di surga dengan Yesus penebus. Nah misalnya contoh itu, kita jelas lagu gereja. Tapi bagi kita orang Islam yang dari kecil kan nggak tahu, ya sudah, nggak usah beli yang musik-musik yang tidak jelas, ya kan? Kita cari irama-irama musik yang Islami, ya. Seperti banyak sekarang dijual di mana-mana, di YouTube juga banyak sekali lagu-lagu Islami buat anak-anak. Barangkali ini yang ingin kami sampaikan, sehingga mudah-mudahan dengan menjaga akidah kita, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak ketika kita dihadapkan kepada Allah, berjumpa dengan Allah,
Allah bangga pada kita. Kenapa? Karena kita punya kebanggaan terhadap akidah kita, akidah Islam. Barangkali ini singkat dari kami, temuan terbaru dari Laboratorium Sains Kristologi. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi lebih waspada, lebih hati-hati, dan lebih selektif dalam memberikan pendidikan kepada anak kita. Jangan sampai justru niatnya kita ingin supaya anak kita jadi solih-solihah, justru malah jadi murtad dari agamanya. Nah ini kenapa faktor-faktor tadi, karena kita sebagai orang tua kurang selektif dalam memberikan pengarahan terhadap mainan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Demikian barangkali, terima kasih Pak Abdullah Muslim atas waktunya dan semuanya. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran dan kami tutup da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.